Apa sebenarnya sikap dan visi Iran terhadap Israel dan Palestina? Pertama, Iran secara konstitusional menolak menolak eksistensi Israel dan menetapkan penghapusannya sebagai prinsip. Ini bukan sikap situasional dan bukan pula alat tawar politik. Sejak revolusi Iran 1979, garis ini menjadi bagian dari identitas negara dan kebijakan resminya. Yang ditujunya adalah mengakhiri penjajahan dan membongkar rezim yang dianggap tidak sah. Kedua, sikap Iran tidak mencakup penentuan bentuk negara Palestina setelah merdeka. Iran tidak menetapkan Palestina sebagai negara Islam, tidak pula sebagai negara Arab, dan tidak menawarkan desain sistem politik apapun. Pembebasan adalah batasnya. Penentuan bentuk adalah hak rakyat Palestina setelah merdeka. Ketiga, masa depan Palestina sepenuhnya berada di tangan rakyat Palestina. Yang dimaksud adalah seluruh penduduk sah yang secara historis hidup di wilayah itu sebelum pendudukan Israel. Mereka mencakup Muslim, Kristen, Yahudi, Arab, non-Arab, dan lainnya. Mereka sendiri yang menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan arah politiknya. Keempat, Iran tidak melihat Israel sekadar sebagai entitas teritorial, melainkan sebagai manifestasi dari ideologi Zionisme yang memiliki jejaring pengaruh global. Artinya, yang dihadapi bukan hanya wilayah, melainkan struktur kekuasaan yang lebih luas. Karena itu, konfrontasi terhadap Israel tidak dipahami sebagai konflik lokal semata. Kelima, sikap Iran tidak bergantung pada dukungan siapapun, termasuk rakyat Palestina. Iran tidak melawan karena didukung dan tidak pula untuk mendapatkan dukungan. Andaikan rakyat Palestina tidak mendukung karena tekanan politik, keterbatasan posisi, atau kondisi objektif lainnya, sikap Iran tetap sama, menolak dan melawan Israel. Dukungan bukan sebab dan bukan tujuan. Ia tidak menentukan arah sikap. Keenam, Iran tidak ingin memikul konfrontasi dengan Israel sendirian. Ini bukan persoalan lemah atau kuat. Sikap Iran justru jelas. Pembebasan Palestina harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia yang menolak penjajahan. Kemerdekaan Palestina tidak boleh dipersempit menjadi proyek satu negara. Ia harus menjadi hasil perjuangan kolektif mereka yang berdiri melawan dominasi dan ketidakadilan. Keseluruhan ini menunjukkan satu garis yang konsisten. Penghapusan penjajahan sebagai prinsip, penentuan masa depan Palestina sebagai hak rakyat, dan penegasan bahwa perjuangan ini bukan milik satu pihak, bukan milik satu kelompok agama, melainkan tanggung jawab bersama manusia yang menolak penjajahan. Dalam konteks ini, diagnosa logika menegaskan sumber kekeliruan bahwa banyak pembacaan mencoba menundukkan sikap ideologis ke dalam logika dukungan, kepentingan, dan kalkulasi sempit. Pendekatan itu tidak berlaku karena yang dihadapi adalah prinsip yang berdiri sendiri, tidak ditawar, dan tidak berubah oleh ada atau tidak adanya dukungan. Refresh your mind.